Hello viewers. Weed, 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 weed. Weed, 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 weed. It's the one and only Eagle Double G. Weed. So, hari ini gue bakal ngejelasin tentang peluang karir jurusan psikologi. Pertama-tama, kita harus membedakan mengenai psikiater dan psikolog. Psikiater adalah pekerjaan yang berasal dari lulusan kedokteran. Tetapi, psikolog bukan dokter, sehingga psikolog berasal dari lulusan psikologi. Bedanya, psikiater itu bisa memberikan obat dan resep, sedangkan psikolog tidak. Banyak orang yang beranggapan bahwa psikiater dan psikolog itu sama. Alasannya mungkin karena materi yang dipelajari dari kedua pekerjaan ini relatif sama. Untuk menjadi psikolog, kalian harus melanjutkan studi kalian ke S2, sehingga waktu belajar kalian sebanyak 6 tahun. Terus, lulusan sarjana psikologi bisa kerja apa, Kak? Lulusan sarjana psikologi bisa bekerja di banyak bidang. Yang pertama adalah bidang psikologi klinis. Di psikologi klinis, kita bisa berkonsultasi mengenai stres, depresi, psikopat, dan korban bencana. Jadi misalnya ada seorang yang mengalami stres, depresi, atau hal-hal lainnya, bisa berkonsultasi sehingga rasa stres dan depresi yang mereka timbulkan bisa diminimalisir agar tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah psikologi industri dan organisasi. Di sini kalian bisa bekerja di bank, di perusahaan, ataupun lain sebagainya. Nah, di psikologi industri dan organisasi ini kerjanya itu di bagian HRD atau Human Resource Development. Kerjanya itu seperti penempatan karyawan, mengukur performa karyawan, menyeleksi karyawan, dan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga performa karyawan dalam perusahaan tersebut menjadi meningkat. Soalnya, semakin banyak karyawan belum tentu menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Misalnya, satu karyawan bekerja dengan baik, berdua lebih baik, bertiga agak lebih baik, berempat yang berdua ngobrol, yang berdua kerja, berlima yang tiganya ngobrol, yang duanya kerja, berenam banyak yang ngobrol, bertujuh ngobrol semua. Jadi, dengan menyeleksi dan menempatkan karyawan di bidang yang tepat, itu dapat meningkatkan prestasi dan hasil yang diinginkan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah psikologi pendidikan. Di sini kalian bisa menjadi guru BK atau konseling yang gunanya untuk meningkatkan atau menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh siswa. Tidak hanya itu, kalian juga bisa untuk membuat para siswa menyadari cara belajar apa yang paling efektif dalam kehidupan mereka. Misalnya cara visual, auditori, atau kinestetik. Di bidang pendidikan psikologi sendiri tidak hanya menjadi seorang guru. Kalian juga dapat menyeleksi program-program TV atau acara stasiun TV yang baik untuk pendidikan anak. Psikologi pendidikan juga dapat menyusun suatu jadwal. Maksudnya, apakah suatu pelajaran dapat mempengaruhi dan berhubungan dengan pelajaran yang lainnya? Contoh, misalnya pelajaran pertama adalah olahraga, kedua adalah matematika. Apakah pelajaran olahraga akan mempengaruhi atau malah menghambat pelajaran matematika? Jika menghambat, mungkin bisa diganti schedule-nya sehingga siswa dapat mengoptimalkan apa yang mereka pelajari. Jika kalian juga menyukai bidang ilmu hukum, psikologi juga mempunyai kolaborasi dengan ilmu hukum, yaitu psikologi forensik. Ketika ada seseorang yang mencuri sendal, dalam ilmu hukum itu adalah suatu kesalahan karena melanggar suatu aturan yang telah dibuat. Tetapi dalam psikologi forensik, kita akan mencari tahu mengapa seseorang ini mencuri sendal tersebut.
apa dorongan psikologis yang membuat seseorang tersebut mencuri sendal. Dalam bidang lain ada psikologi ekonomi, bagaimana caranya kita membuat decision making dalam bidang ekonomi. Terus ada psikologi lingkungan, gimana sih lingkungan mempengaruhi perilaku seseorang. Ada psikologi arsitektur, kalau warnanya seperti ini, suasana yang ditimbulkan seperti apa sih? Kalau bangunannya seperti ini, perilaku yang ditimbulkan seperti apa sih? Ada psikologi perkembangan, mempelajari tentang kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Oh iya, kalian tahu gak sih, misalnya kalian ke supermarket, terus ada yang menawarkan tester makanan sama kalian, itu adalah salah satu strategi yang didapatkan dalam ilmu psikologi. Mengapa? Karena ketika kalian memakan makanan tersebut, dan kalian merasa itu adalah makanan yang enak, sehingga kalian membeli makanan yang lebih besar kan? Yang terakhir, lulusan sarjana psikologi bisa menjadi suami idaman. Kenapa suami idaman? Karena di psikologi kita mempelajari cinta, bagaimana caranya kita untuk menjadi pribadi yang baik, bagaimana kita belajar untuk berkomitmen dengan seseorang, bagaimana kita menjalani hubungan yang sangat ideal. So, cukup segitu dulu materi dari gua. Hope you enjoy it and see you on my next video. Thank you for watching. Whatever we would do, we do